Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul analisis karakteristik peserta didik. Adapun kami dari kelompok 5 yaitu atas nama Akmal Syah, kemudian Ahmad Fauzi Nazara. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Bapak Nurman Ginting, SPDI, MPDI. Kemudian latar belakang yaitu keterampilan peserta didik yang heterogen. Adapun di antaranya itu ada pendekatan pertama, kemudian pendekatan kedua, kemudian yang ketiga ada pendekatan ketiga. Kemudian rumusan masalah di antaranya adalah hakikat, cara, dan manfaat. Kemudian tujuannya adalah hakikat, cara, dan tujuan. Kemudian karakter. Karakter itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sikap, kemudian ada perilaku, motivasi, dan keterampilan. Kemudian pengertian analisis karakteristik peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya, meliputi antara lain kemampuan akademik, usia, dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengamalan keterampilan psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Kemudian hakikat peserta didik di antaranya 1. Memiliki dunianya sendiri. Kemudian yang kedua, memiliki perbedaan dalam tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga, memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik menyangkut kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat, memiliki berbagai perbedaan individual. Kemudian yang kelima, terdiri dari 2 unsur utama yaitu jasmaniyah dan rohaniyah. Kemudian yang keenam, makhluk Allah yang telah dibekali berbagai potensi fitrah yang perlu dikembangkan cara terpadu. Kemudian yang selanjutnya adalah hakikat mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. Tujuan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta. 1. Untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu diajarkan. Kemudian yang kedua, perilaku yang harus diajarkan ke peserta didik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami yaitu Fauzi Nazara. Selanjutnya ialah cara mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. Perilaku awal peserta didik yang pertama, memberikan pretesting, yakni tes awal yang dilakukan sebelum dimulai pembelajaran untuk menguji entry behavior dengan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua adalah pemberian tes dari tingkat bawah atau tes yang berkaitan dengan materi ajar sesuai dengan panduan kurikulum. Sedangkan minat, motivasi, kemampuan berpikir, gaya belajar, dan lain-lainnya dapat dilakukan dengan bantuan tes baku yang telah dirancang oleh para ahli. Selanjutnya, karakteristik awal peserta didik, yaitu pertama, kuesioner, interview, observasi, tes. Tujuannya untuk mengukur apakah peserta didik akan mampu mencapai tujuan belajarnya atau tidak, sampai di mana minat peserta didik terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya, manfaat, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah kualitas per orang. Yang kedua adalah pengembangan sistem instruksional. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada yang telah memperhatikan presentasi kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.